Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rini Susilawati dari kelas 1 AP2 Program Studi Ilmu Perpustakaan ingin menyampaikan materi mengenai Islamisasi Islam di Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 materi, yaitu pola Islamisasi Islam di Nusantara, yang kedua jalur Islamisasi Islam di Nusantara, dan yang terakhir, bagaimana penerimaan masyarakat Nusantara pada saat Islam masuk. Sejak zaman kuno, wilayah barat Nusantara dan sekitar Malaka telah menjadi wilayah penting bagi para pedagang dari Cina dan India. Hasil bumi dari Nusantara menarik minat banyak pedagang pala dan cengkeh yang berasal dari Maluku, dipasarkan di Jawa dan Sumatera, untuk kemudian dijual kepada pedagang asing. Pada abad ke-1 sampai ke-7 Masehi, pelabuhan-pelabuhan penting di Jawa dan Sumatera sering disinggahi pedagang asing yang terkenal, yaitu Lamuri, Barusan Palembang di Sumatera, Sunda, Kelabakan Persik di Jawa berdasarkan berbagai cerita. Perjalanan dapat diperkirakan bahwa sejak abad ke-7 adalah untuk menunggu musim yang baik untuk berlayar. Pada abad-abad berikutnya, penduduk pribumi mulai masuk Islam, yang bermula dari yang ada di koloni-koloni pedagang Muslim Arab itu. Selanjutnya yaitu pola Islamisasi di Nusantara. Pola Islamisasi di Nusantara terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, pola integratif atau integratif tradisional. Pola integratif merupakan gabungan antara pola Pasai dan pola Malaka, yang dalam pandangan Abdullah memungkinkan terjadinya pembentukan kultur Islam dalam masyarakat secara lebih baik. Yang kedua yaitu pola dialog, traditional of dialog. Pola dialog ditujukan pada kategori pola Jawa dengan mengacu pada konteks pembentukan Islam. Di Demak, pola integratif dan pola dialog terdapat pertentangan antara tradisi Islam di keraton. Jalur Islamisasi di Nusantara, yang pertama yaitu lewat jalur perdagangan. Di abad ke-7 hingga abad ke-16, lalu lintas perdagangan melalui perairan Indonesia sangat ramai. Pedagang Muslim dari Gujarat atau India, Persia, dan Arab Saudi seringkali tidak hanya melakukan transaksi, tapi juga mengenalkan ajaran dan nilai-nilai Islam kepada warga setempat. Mereka diterima dengan mudah karena sebagai pedagang, mereka dapat bergaul dengan berbagai kalangan. Sebagian pedagang tersebut memutuskan untuk menetap dan mendirikan perkampungan yang tidak jauh dari pelabuhan atau tempat perdagangan. Adanya perkampungan tersebut meningkatkan interaksi antara pedagang dan masyarakat lokal, sehingga ajaran Islam semakin diketahui dan dipahami oleh warga Indonesia atau warga Nusantara. Seiring waktu, semakin banyak pedagang Muslim yang datang dan pengaruh agama Islam pun semakin besar di Indonesia. Karena itu, metode perdagangan merupakan metode penyebaran Islam yang paling terlihat sekaligus saluran pertama penyebaran Islam di Indonesia. Yang kedua yaitu lewat jalur perkawinan. Para saudagar yang merantau dan menetap di Indonesia menikah dengan penduduk lokal. Kedudukan mereka cukup dianggap terhormat di kalangan masyarakat, sehingga sebagian dari mereka ada yang menikahi putri pedagang, bangsawan, hingga anggota keluarga kerajaan. Pernikahan membawa manfaat bagi penyebaran Islam karena pedagang tersebut mensyaratkan supaya calon istri mereka memeluk agama Islam terlebih dahulu. Anak-anak hasil pernikahan mereka pun menganut agama Islam, seperti orang tuanya. Perkawinan dengan kaum bangsawan atau raja memiliki dampak yang lebih besar bagi penyebaran Islam. Anggota-anggota istana lainnya semakin banyak pula yang memeluk agama Islam. Kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha perlahan beralih menjadi bercorak Islam, sehingga jalur Islamisasi Nusantara dengan perkawinan ini cukup memberikan dampak bagi kemajuan penyebaran Islam di Nusantara. Yang ketiga yaitu jalur pendidikan. Pendidikan pun menjadi salah satu metode penyebaran Islam di Indonesia. Ulama serta mubalik secara aktif menyebarkan ajaran Islam di Indonesia melalui pendidikan. Mereka mendirikan pondok-pondok pesantren di berbagai wilayah untuk mengajarkan Islam kepada warga. Setelah tamat, murid-murid pondok pesantren tersebut menjadi juru dakwah untuk menyebarkan Islam di daerahnya masing-masing. Pesantren telah melahirkan banyak guru agama, kiai, serta ulama. Sebagian dari mereka yang telah lulus bahkan mendirikan pondok-pondok pesantren baru. Karena itu,
Pendidikan memainkan peran yang cukup besar dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang keempat yaitu lewat seni budaya. Islam berkembang lewat berbagai bentuk seni budaya, seperti seni bangunan atau masjid, seni pahat atau ukir, seni tari, seni musik, hingga seni sastra. Melalui seni budaya, para pendakwa seperti Wali Songo mampu mengajarkan Islam melalui pendekatan budaya agar dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat. Contoh pendekatan seni budaya yang dilakukan adalah Sunan Bonang yang menciptakan gending Durama dan kitab gending Sunan Bonang. Selain itu, ada pula Sunan Giri yang dikenal sebagai pencipta gending Asmarandana dan Puncung. Salah satu sunan yang menonjol di Wali Songo adalah Sunan Kalijaga. Dalam berdakwah, ia memanfaatkan media wayang untuk menyebarkan agama Islam di masyarakat, yang dimana kita kenal bahwa wayang adalah salah satu seni budaya yang sangat digemari di Jawa. Sehingga Sunan Kalijaga dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat Jawa dan penyebaran Islam pun dapat berjalan dengan lancar. Atau materi yang terakhir yaitu bagaimana respon masyarakat terhadap penyebaran Islam di Nusantara. Masyarakat memberikan respon positif akan masuknya agama Islam di Nusantara karena adanya dua faktor. Yang pertama, faktor internal. Antara lain, syarat masuk Islam sangatlah mudah. Tidak ada kasta dalam Islam dan penyebaran Islam disebarkan secara damai. Dan yang kedua, faktor eksternal. Yang mendorong perkembangan Islam adalah agama Islam mudah, masalah kekayaan, kemampuan militer, dan konflik politik.